Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di praktikum software akuntansi dengan software Zahir Accounting bersama saya Samsul Rosadi. Ini masih di awal. Di awal ini untuk pertemuan pertama kita akan menginstal dulu softwarenya. Nanti saya akan menunjukkan bagaimana cara instalasi software Zahir Accounting. Nah, sebelumnya kalian sudah saya kasih link untuk mendownload master dari software Zahir Accounting. Nah, itu bisa dibuka dulu ya. Nah, untuk selengkapnya akan saya jelaskan seperti ini. Oke. Nah, kita cari dulu untuk software masternya. Ini saya taruh di drive F, itu di master. Nah, ini sudah ketemu di sebentar. Nah, ini Zahir Accounting build 9. Nah, kita pilih yang setup atau Zahir Accounting build 9. Nah, itu di double klik. Nah, secara otomatis software Zahir sudah mulai diinstal. Oke, ini ada tulisan seperti ini ya, welcome to the installation wizard for Zahir Accounting build 9. Kita klik next, kemudian ada lisensinya. Nah, setelah lisensi kita klik accept. Nah, kemudian kita next. Nah, setelah next itu ada username dan organization. Nah, username bisa kalian isi nama kalian, untuk organisasinya bisa di Win. Nah, kalau sudah langsung di next lagi bisa. Oke, di sini ada tipe custom, manual sama tipikal. Nah, kita pilih yang tipikal karena kita nginstalnya komplit. Oke, next. Nah, sudah dipilih tipikal. Nah, itu sudah ada nama dan company-nya Win, kemudian klik next. Nah, ini kita tunggu dulu ya, jadi updating-nya. Untuk proses installnya sendiri tidak begitu lama, nanti agak cepat karena filenya juga nggak begitu besar. Cuma sekitar 360 MB. Nah, ini proses installnya ya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini masih mengcopy file ya, jadi proses instalasinya. Oh ya, yang kita install ini Zahir 6 build 9. Nanti saya jelaskan buildnya mulai berapa, Zahir 6 itu mulai tahun berapa saja. Untuk spesifikasi Zahir 6 sendiri itu bisa mulai diinstal di Windows 7 ya. Kalau masih 7, sekarang Windows 10 sudah juga bisa. Spesifikasinya ya minimal dual core, RAM sekitar 1 GB. Nah, itu sudah bisa menjalankan Zahir Accounting Zahir 6. Oke, kita masih menunggu proses instalasinya ya, sudah hampir selesai. Oke, sudah selesai seperti ini, kita klik finish. Nah, ini masih menunggu. Nah, kita menunggu ya sampai Zahirnya bisa dibuka. Nah, akan muncul seperti ini. Namanya Select Edition. Nah, kita akan disuruh memilih Zahir yang tipe apa. Di sini ada tipe Enterprise, Standard, Flexi Trade, Personal, sama Small Business. Nah, yang paling murah itu Small Business, ini biasanya untuk UMKM. Dulu harganya sekitar 999.000. Ini dipakai untuk UMKM biasanya. Karena fasilitasnya terbatas nanti. Nah, nanti bisa saya jelaskan. Kemudian ada Zahir Personal, ini lebih tingkatannya lebih atas lagi. Itu harganya sekitar 2 juta. Kemudian ada Zahir Flexi Trade, ini juga fasilitasnya lebih lagi. Kemudian ada Zahir Standard.
Yang kita install nanti Zahir Enterprise ya, ini yang paling mahal karena paling komplit untuk fasilitas di softwarenya. Harganya sekitar 35 juta sekarang. Oke, kita pilih Zahir Enterprise ya. Oke. Klik allow. Nah, ini sudah terinstall ya untuk Zahir Enterprise-nya yang Zahir Accounting 6. Nah, di atas itu ada build 2017. Jadi ini tahun 2017 untuk build-nya. Nah, di sini ada tampilan membuat data baru, membuka data sebelumnya, buka data, membuka file backup, daftar data sebelumnya, register. Nah, ini untuk register ya. Kalau Zahir yang kita install ini itu terbatas. Nah, jadi nanti ada registernya karena kita beli. Kalau yang ini masih terbatas karena ini seri trial, jadi dia hanya ngelog di 100 transaksi. Nah, ini cara untuk mengaktifkan ketika kita membeli ada dua cara, itu ada secara online dan offline. Kalau online pakai aplikasi yang namanya Zira ini ya. Ini virtual dongle namanya. Nah, kemudian ada physical dongle juga. Nanti kita register. Nah, caranya seperti ini, nanti keluar company name, nah, nanti kita daftarkan ke Zahir, kemudian ada serial number-nya, kemudian ada komputer ID. Nah, komputer ID ini nanti masing-masing komputer itu berbeda. Nah, nanti ini yang kita jadikan registrasi. Nah, kemudian ada registration kode, ini kita dapat dari Zahir ya, sama spesial kode. Kalau sudah diisi semua, kita konfirmasi di Zahir, nanti akan dapat kodenya. Kemudian kita klik yes, nanti bisa, karena ini trial nggak usah. Oke, jadi kalau yang belum terregister nanti ada itu ya, unregister. Kemudian untuk build, nah build ini adalah sejarah dari software Zahir ini sendiri. Nah, ini dimulai dari Zahir titik 6, itu client server, itu ini yang paling baru ya, itu tahun 2017 bulan November. Nah, di sini ada riwayatnya terkait pembaharuannya apa, bugs-nya apa, itu semua sudah ditampilkan di sini. Tinggal kalian klik aja. Nah, ini ada riwayatnya ya. Ini kita turun ke bawah, nanti sampai tahun 2014. Nah, turun terus. Oke, lanjut. Nah, di sini ya. Site build 6. 6.0. Oke, lanjut sampai bawah ya. Nah, ini Zahir yang pertama itu dari tahun 2014 ya. Dulu Zahir seri 5, Zahir 5 itu tahun 2014 juga. Terus ganti Zahir versi 6. Nah, ini kita pakai yang terbaru Zahir versi 6. Ini yang dipakai sekarang. Oke, kita bisa lihat ya, ini data contohnya, langsung kita klik contoh. Ini data yang sudah disediakan Zahir. Nah, kita langsung buka tanpa membuat data. Oke, di sini ada peringatan ya, karena dulu ini build-nya. Kita klik OK. Tidak ya. Oh iya, klik ya. Kemudian konfirmasi tidak. Kita untuk tidak mengupdate dulu datanya. Oke, ini tampilan Zahir. Ada data nama alamat, ini data-data. Ini tampilan Zahir ketika kalian sudah membuat database nanti. Nah, ini belum database, ini masih database contoh dari Zahir. Nah, ini menu-menunya, ada persediaan, laporan. Nah, ini menu-menu yang bisa kalian pilih nanti. Nah, ini dashboardnya ya, dashboardnya sekarang yang posisinya berbeda, dia lebih menampilkan grafik-grafik dan rasio ya, terkait tentang kondisi perusahaan. Nah, ada data-data, ada data nama alamat, buku besar. Nah, ini
Ini yang membedakan nanti kalau di Zahir versi yang beda, kalau ini Enterprise semuanya terbuka ya untuk menu. Nah, nanti kalau Zahir yang small business itu kadang ada menu-menu yang disilang karena fasilitas itu tidak disediakan oleh Zahir. Nah, ini data pembelian. Kemudian ada data kas dan bank, semua menu terbuka. Kemudian lanjut, ini persediaan ya. Ini semua menunya terbuka. Oke. Itu aja untuk instalasi ya. Kalau di pojok kanan atas itu tampilan menu, menu start ya. Kita klik log off, itu sudah kembali keluar di menu awal. Nah, sudah terinstall Zahirnya, kita klik keluar. Nah, berarti sudah selesai untuk instalasi Zahir accounting-nya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bisa mulai menginput database. Nah, pastikan aplikasi Zahir kalian bisa dibuka karena ada beberapa laptop yang biasanya tidak support untuk Firebird-nya. Nah, nanti dari tim praktikum akan mensupport untuk membantu instalasi ketika Firebird itu tidak bisa. Nanti kalau dibuka Zahirnya itu akan ngeblank, gitu aja. Mungkin itu saja untuk pertemuan yang pertama ini terkait instalasi Zahir Accounting. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan pertama ini tentang instalasi software Zahir dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.